Hai semuanya, perkenalkan saya Daniel Julin Papahan, mahasiswa program studi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 20061123992. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi menghitung persediaan menggunakan metode Economic Order Quantity atau yang sering dikenal dengan singkatan EOQ. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktikum perencanaan dan pengendalian produksi. Baiklah, sebelum kita masuk ke permasalahan atau penyelesaian soal EOQ, kita sebelumnya harus mengetahui apa itu persediaan. Nah, jadi persediaan ini adalah sebagai suatu aktivitas yang meliputi barang-barang yang disimpan untuk digunakan pada masa atau periode yang akan datang. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi, perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Persediaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena berfungsi menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu barang dan menyampaikan kepada konsumen. Persediaan itu sendiri terdiri dari 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Sedang EOQ ini adalah singkatan dari Economic Order Quantity. Ini adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi logistik dan manajemen pasokan. EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Economic Order Quantity atau EOQ adalah set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Metode Economic Order Quantity atau EOQ ini pertama kali dikembangkan oleh F.W. Harris tahun 1915 dengan mengembangkan formula kuantitas pesanan ekonomis. Ini adalah salah satu model tertua penjadwalan produksi klasik, di mana kerangka kerja yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan ini juga dikenal sebagai Wilson EOQ model atau Wilson formula. Setiap perusahaan industri pasti memerlukan bahan baku demi kelancaran proses bisnisnya. Bahan baku tersebut diperoleh dari supplier dengan suatu perhitungan tertentu. Dengan menggunakan perhitungan yang ekonomis, tentunya suatu perusahaan dapat menentukan secara teratur bagaimana dan berapa jumlah material yang harus disediakan. Ketidakteraturan penjadwalan akan memberikan dampak pada biaya persediaan, karena menumpuknya persediaan. Jadi, berikut adalah rumus dari EOQ. Jadi EOQ itu rumusnya ialah EOQ sama dengan akar 2 dikali S dikali D per H, di mana S adalah biaya per pesanan, sedangkan D itu adalah kuantitas per penggunaan per periode, dan H adalah biaya penyimpanan per periode. Kita masuk ke contoh soal perhitungan EOQ. Di sini ada kasus CV Merpati Tua memprediksi penjualan mereka akan sama seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, CV Merpati Tua memerlukan 200.000 unit bahan baku dalam proses produksinya. Harga bahan baku per unit untuk tahun ini adalah 4.000. Untuk sekali pesan, CV Merpati Tua memerlukan biaya 20.000. Perhitungan biaya penyimpanan CV Merpati Tua sebesar 20% untuk setiap barang yang disimpan. Nah, jadi tentukanlah berapa EOQ yang dimiliki CV tersebut. Jadi dari soal tersebut dapat diketahui bahwa D sama dengan 200.000 unit. D sama dengan 200.000 unit. D itu adalah jumlah unit bahan baku yang diperlukan atau yang dimiliki pada tahun sebelumnya. Sedangkan S di sini 20.000. S ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam sekali pemesanan. Sedangkan P adalah 4.000. P ini adalah harga bahan baku per unit. Sedangkan I, investasi, adalah 20%.
investasi penyimpanan 20%. Nah, yang ditanya adalah EOQ. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan atau kasus ini, kita dapat menggunakan rumus EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali S dikali D per H. Kemudian kita substitusikan 2 dikali 20.000 nilai S dikali 200.000 nilai D dibagi atau per 20% dikali 4.000. Jadi untuk menemukan nilai H ini adalah nilai dari I kita kalikan dengan nilai P. Maka ya, hasil yang diperoleh adalah akar 10 juta. Akar 10 juta ialah 3.162, sekian. Untuk EOQ ini dibulatkan tidak berkoma. Nah, setelah kita menemukan nilai dari EOQ dan kita sudah mengetahui nilai D, S, P, dan I, kita dapat menyusunnya ke dalam tabel, yaitu tabel pembelian EOQ. Tabel pembelian EOQ ini terdiri dari beberapa kolom dan baris, di mana untuk baris itu ada beberapa bulan sekali pembelian, jumlah unit setiap satu kali pesan, nilai persediaan rata-rata, biaya penyimpanan, biaya pesanan setahun, dan jumlah biaya. Sedangkan untuk kolomnya itu adalah frekuensi kita melakukan pembelian. Di sini untuk menghitung frekuensi pembelian ini secara random, atau bisa kita mulai dari 1 sampai 100, atau mungkin lebih dari 100 apabila tidak menemukan pembelian EOQ yang optimal. Nah, di sini akan coba kita selesaikan untuk frekuensi pembelian dalam satu kali, di mana untuk frekuensi pembelian untuk baris beberapa bulan sekali pembelian yang frekuensi satu kali, itu dapat kita ambil nilainya dari nilai D, dari jumlah unit tahun sebelumnya. Kita ambil 2 angka di depannya, yaitu 20. Jadi kita tulis di sini 20. Kemudian untuk frekuensi selanjutnya tinggal kita bagi dengan frekuensi satu kali. 10 kali berarti 20 dibagi 10 kali, maka di sini 2. Sedangkan 20 dikali 20 kali itu sama dengan 1. Kemudian 20 dibagi 40 kali sama dengan setengah atau 0,5. Kemudian 20 dibagi 63 kali, kita bisa menggunakan kalkulator untuk mencari. Di sini 20 dibagi 63 itu 0,3. Kemudian 20 dibagi 90 itu 0,2. Kemudian untuk jumlah unit setiap satu kali pesan, untuk satu kali itu adalah nilai dari D. Jadi kita substitusikan ke dalam tabel nilai dari D, yaitu 200.000 unit. 200.000 unit. Sedangkan untuk 10 kali pesan, itu nilainya tinggal kita bagi saja, 200.000 dibagi 10, berarti 20.000 unit. Kemudian untuk yang 20 kali, sama saja kita bagi 200.000 dibagi 20, sama dengan 10.000 unit. Kemudian untuk 40 kali pesanan, berarti sama saja 200.000 dibagi 40 kali, berarti di sini adalah 5.000. Untuk 200.000 63 kali pesan, bisa kita gunakan kalkulator untuk menemukan nilainya. Di sini jumlahnya 3.174. Sedangkan untuk 90 kali, tinggal kita bagi lagi 200.000 dibagi 90. Nilainya di sini adalah 2.222. Nah, untuk nilai persediaan, untuk menemukan nilai persediaan itu, nilai dari jumlah unit setiap satu kali pesan,
kita kalikan dengan nilai P. Di sini tadi nilai P adalah 4.000, maka 200.000 dikali dengan 4.000 sama dengan 800 juta. Sama dengan untuk nilai frekuensi yang lain, 20.000 dikali dengan P 4.000, maka di sini sama dengan 80 juta. Kita buat 80 juta. Kemudian untuk 20 kali 10.000, 10.000 dikali 4.000 sama dengan 40 juta. Kemudian untuk 40 kali itu 5.000, 5.000 dikali 4.000 sama dengan 20 juta. Untuk 63 kali 3.174 kita kalikan dengan 4.000 sama dengan 12 juta, 12,6 juta. Sedangkan untuk frekuensi 90 kali, jumlah unitnya 2.222, kita kalikan dengan 4.000. Dikalikan dengan 4.000, maka diperoleh nilainya 8,8 juta. Nah, untuk baris nilai persediaan rata-rata itu, nilai dari persediaan ini cukup kita bagi dua untuk menemukan nilai dari nilai persediaan rata-rata. 800 juta kita bagi dengan 2, berarti 400 juta. 80 juta kita bagi dengan 2, berarti 40 juta. 40 juta kita bagi dengan 2, maka 20 juta. 20 juta kita bagi dengan 2, berarti 10 juta. Dan untuk 12,6 juta kita bagi 2, berarti 6,3 juta. Dan untuk 8,8 juta kita bagi 2, berarti 4,4 juta. Untuk biaya penyimpanan, cukup kita mengalihkan nilai persediaan rata-rata dengan investasi penyimpanan, yaitu 20%. Maka diperoleh nilai 400 juta dikali 20%, sama dengan 80 juta. 40 juta dikali 20% sama dengan 8 juta. 20 juta dikali 20% sama dengan 4 juta. 10 juta dikali 0,2%, 20% sama dengan 2 juta. Dan untuk 6,3 juta dikali 2% itu 1,26 juta. Dan untuk 4,4 juta dikali 20% itu nilainya 880.000. Setelah kita menemukan nilai dari biaya penyimpanan, kemudian kita lanjut ke biaya pesanan setahun. Biaya pesanan setahun ini kita peroleh dengan cara mengalihkan nilai dari biaya pesanan setahun ini dengan frekuensi. Biaya pesanan setahun ini adalah nilai dari S. Jadi untuk menemukan hasil atau nilai dari biaya pesanan setahun ini, cukup mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai S. Jadi untuk frekuensi 1 kali, biaya pesanan setahunnya adalah 20.000. Dikarenakan nilai S adalah 20.000, sedangkan untuk 10 kali, artinya 20.000 kita kalikan 10, sama dengan 200.000. Dan untuk 20 kali, kita kalikan 20.000 sama dengan 400.000. Dan untuk 40 kali kita kalikan 20.000, 800.000. Dan untuk 63 kali kita kalikan 20.000, itu nilainya 1.260.000. Dan untuk 90 kali kita kalikan 20.000, itu nilainya 1.800.000.
1.800.000. Nah, untuk jumlah biaya itu kita cukup menjumlahkan nilai dari biaya penyimpanan ditambahkan nilai biaya pesanan setahun. Jadi untuk jumlah biaya kita peroleh nilainya dari penambahan biaya penyimpanan ditambah biaya pesanan setahun. Jadi untuk jumlah biaya frekuensi pertama satu kali 80 juta ditambah 20.000 berarti nilainya adalah 80,02 juta atau 80 juta 20.000. 8 juta ditambah 200.000 berarti nilainya 8,2 juta. 4 juta ditambah 400.000 sama dengan 4,4 juta. Kemudian 2 juta tambah 800.000, 2 sama dengan 2,8 juta. Dan untuk 1,26 juta ditambah 1,26 juta, itu nilainya sama dengan 2 juta 52.000. 2 juta 520.000. 2 juta 520.000. Sedangkan untuk 90 kali, frekuensi 90 kali 880.000 ditambahkan 1.800.000 itu nilainya sama dengan 2.680.000. Jadi dari nilai yang ada di tabel pembelian EOK ini, kita fokus kepada jumlah biaya. Jumlah biaya. Dari jumlah biaya ini, kita cari nilai terkecil. Nilai terkecil itu berada di frekuensi 63 kali. Maka nilai optimal itu ada di frekuensi 63 kali. Ada di frekuensi 63 kali. Sehingga kita bisa atau dapat mengambil kesimpulan dari nilai kolom 63 kali ini. Maka kita dapat mengambil kesimpulan. Ini dia nilai optimalnya. Jadi berdasarkan tabel EOK tersebut, pesanan optimal ialah dengan jumlah biaya 2.520.000 dengan jumlah pemesanan 63 kali dan jumlah unit tiap pesanan itu adalah 3.174 unit. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait materi metode EOK dalam menghitung persediaan atau penyimpanan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.